Demi impian ke Tanah Suci, tukang bubur ini menabung Rp2.000 setiap hari selama bertahun-tahun. Perjuangannya yang mengharukan akhirnya membawa keajaiban luar biasa di Mekah. Mari kita dengarkan kisah cerita tukang bubur naik haji. Rela menabung Rp2.000 setiap hari demi bisa berangkat ke Tanah Suci. Perjuangan tukang bubur menuju Tanah Suci. Awal mimpi yang sederhana. Pak Soleh adalah seorang tukang bubur yang hidup sederhana di sebuah desa kecil di pinggir kota. Setiap pagi, ia mendorong gerobaknya menyusuri jalan-jalan sempit, menjajakan bubur ayam kepada pelanggan setianya. Meskipun pendapatannya tidak seberapa, Pak Soleh adalah pria yang selalu tersenyum dan bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Namun, di balik senyumnya yang tulus, ia menyimpan sebuah impian besar yang selalu ia pendam di hati. Pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Impian itu mulai muncul saat ia menghadiri pengajian di masjid desa. Sang ustaz bercerita tentang pahala besar dari ibadah haji dan betapa mendalamnya pengalaman spiritual yang dirasakan oleh mereka yang bisa menyentuh Ka'bah dan berdoa di Arafah. Sejak saat itu, hati Pak Soleh dipenuhi keinginan yang begitu kuat untuk menjalankan rukun Islam kelima ini, meskipun ia tahu bahwa perjalanan itu akan sangat sulit dicapai dengan penghasilan kecilnya. Memulai perjalanan menabung. Pak Soleh menyadari bahwa pergi haji memerlukan biaya yang besar, jauh lebih besar daripada penghasilan bulanannya. Namun, ia tidak menyerah. Ia mulai memutar otak untuk mencari cara mewujudkan mimpinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menabung Rp2.000 setiap hari dari penghasilannya yang rata-rata hanya Rp50.000 per hari. Jumlah itu tampak kecil, tetapi bagi Pak Soleh, ini adalah langkah awal untuk mendekatkan dirinya kepada mimpi yang ia yakini. Ia membeli sebuah celengan sederhana berbentuk ayam dan menyimpannya di sudut rumah. Setiap hari setelah selesai berjualan, ia dengan hati-hati memasukkan uang ke dalam celengan tersebut sambil berdoa. Ya Allah, semoga tabungan ini menjadi jalan menuju rumah MU. Pengorbanan di tengah kesulitan. Perjalanan menabung bukanlah hal yang mudah bagi Pak Soleh. Banyak kali ia harus menghadapi situasi di mana penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Pernah suatu ketika, anak bungsunya meminta uang untuk membeli buku sekolah, tetapi uang yang ada tidak cukup. Pak Soleh terpaksa menjual beberapa perabotan tua di rumahnya, agar tetap bisa menabung tanpa mengurangi kebutuhan anaknya. Selain itu, ada kalanya gerobak buburnya rusak dan butuh perbaikan. Namun, alih-alih mengambil uang dari tabungannya, ia lebih memilih memperbaiki gerobak itu sendiri dengan alat seadanya. Pak Soleh percaya bahwa setiap pengorbanan yang ia lakukan akan diganjar dengan balasan yang lebih baik oleh Allah. Meski sering merasa lelah, ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya terus bekerja keras dan berdoa agar usahanya membuahkan hasil. Inspirasi bagi orang sekitar. Kegigihan Pak Soleh menabung untuk ibadah haji mulai menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Para tetangga dan pelanggan tetapnya sering bertanya tentang celengan yang ia ceritakan. Banyak yang terinspirasi oleh semangatnya dan mulai ikut menabung untuk tujuan masing-masing. Pak Soleh, Bapak membuat saya berpikir ulang. Jika seorang tukang bubur bisa bermimpi besar, mengapa saya tidak? Ujar seorang tetangga. Kata-kata seperti itu menjadi penyemangat bagi Pak Soleh. Ia merasa bahwa perjuangannya tidak hanya membawa dirinya lebih dekat kepada Allah, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk lebih bersemangat mengejar impian mereka. Dukungan moral ini memberikan kekuatan ekstra bagi Pak Soleh untuk terus melangkah, meskipun jalannya penuh tantangan, godaan dan keraguan. Meskipun dukungan datang dari berbagai pihak, Pak Soleh juga menghadapi godaan dan keraguan di tengah perjalanannya. Ada kalanya ia merasa mimpinya terlalu besar untuk diwujudkan. Aku hanya seorang tukang bubur. Apa mungkin aku bisa sampai ke Tanah Suci? Pikirnya suatu malam. Selain itu, beberapa orang skeptis juga mencoba menjatuhkan semangatnya. Soleh, lebih baik kau fokus pada kebutuhan keluargamu. Uang sebanyak itu lebih baik untuk masa depan anak-anakmu, ujar salah satu tetangganya. Meski komentar-komentar itu sempat menggoyahkan keyakinannya, Pak Soleh tetap teguh pada niatnya. Ia meyakini bahwa Allah akan membuka jalan bagi hambanya yang bersungguh-sungguh. Setiap kali keraguan muncul, ia mengingat kembali kisah para sahabat Nabi yang rela berkorban demi menunaikan ibadah.
Hal ini memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Keajaiban tak terduga. Setelah bertahun-tahun menabung, keajaiban mulai menghampiri Pak Soleh. Suatu hari, seorang pelanggan tetapnya yang mengetahui perjuangan Pak Soleh menabung menawarkan bantuan. Pelanggan itu adalah seorang pedagang kaya di pasar yang terinspirasi oleh kegigihan Pak Soleh. "Pak Soleh, saya akan membantu Bapak mendaftar haji. Anggap ini sebagai bentuk rasa syukur saya atas rezeki yang Allah berikan," ujarnya. Awalnya, Pak Soleh merasa malu untuk menerima bantuan itu, tetapi pelanggan tersebut meyakinkannya bahwa ini adalah bentuk sedekah yang tulus. Dengan tambahan bantuan itu, Pak Soleh akhirnya berhasil mendaftar sebagai calon jamaah haji. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Ia merasa bahwa Allah telah mendengar doa-doanya dan membuka jalan yang selama ini terasa sulit. Persiapan menuju Tanah Suci. Tahun-tahun menunggu keberangkatan haji menjadi waktu yang penuh harapan bagi Pak Soleh. Ia mulai mempersiapkan segala keperluan untuk perjalanan ibadahnya. Ia membeli kain ihram, koper, dan perlengkapan lainnya dengan uang tabungan yang masih tersisa. Seluruh desa ikut merasakan kebahagiaan Pak Soleh. Mereka mengadakan acara syukuran kecil untuk mendoakan keberangkatan Pak Soleh. Pada malam sebelum keberangkatan, Pak Soleh tidak bisa tidur. Ia terus membayangkan bagaimana rasanya berdiri di depan Ka'bah dan berdoa langsung kepada Allah. "Ini seperti mimpi, tapi aku tahu ini adalah kenyataan yang Allah berikan," gumamnya dengan mata yang berkaca-kaca. Pengalaman spiritual di Tanah Suci. Sesampainya di Tanah Suci, air mata Pak Soleh mengalir deras saat pertama kali melihat Ka'bah. Ia tidak bisa menahan rasa haru yang membanjiri hatinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berarti, seolah-olah setiap doa yang ia panjatkan selama ini terwujud di hadapannya. Pak Soleh menjalankan setiap rukun haji dengan penuh rasa syukur dan pengabdian. Saat berdiri di Arafah, ia mengingat kembali semua perjuangannya, pengorbanannya, dan dukungan yang ia dapatkan dari orang-orang di sekitarnya. Ia memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosanya dan berdoa agar keluarganya selalu diberikan keberkahan. Kepulangan yang dikenang. Ketika kembali ke desanya, Pak Soleh disambut dengan sukacita oleh keluarga dan tetangganya. Kisahnya menjadi bahan pembicaraan di seluruh desa. Banyak yang merasa terinspirasi oleh perjuangannya. Gelar Haji Soleh kini melekat pada dirinya, bukan hanya sebagai tanda bahwa ia telah menunaikan ibadah haji, tetapi juga sebagai simbol dari keteguhan hati dan usaha tanpa henti. Pak Soleh terus menjalankan kehidupannya sebagai tukang bubur, tetapi kini ia memiliki tujuan baru, berbagi semangat dan inspirasi kepada orang lain. Ia sering bercerita kepada pelanggan-pelanggannya bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar jika kita percaya dan berusaha. Pelajaran dari perjalanan Pak Soleh. Kisah Pak Soleh adalah bukti nyata bahwa mimpi besar bisa diwujudkan dengan langkah kecil yang konsisten. Dari perjuangannya, kita belajar bahwa kesabaran, keteguhan hati, dan doa yang tulus dapat membuka jalan yang bahkan tampak mustahil. Meski berasal dari latar belakang yang sederhana, Pak Soleh menunjukkan bahwa kekuatan iman mampu mengatasi segala rintangan. Kini, kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengejar mimpi mereka, tidak peduli betapa kecil langkah awal yang mereka ambil. Pak Soleh adalah bukti hidup bahwa Allah selalu bersama hambanya yang bersungguh-sungguh.